Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan memberikan penjelasan menurut dengan pengalaman saya waktu pada saat saya melakukan MCU atau medical check up. Maukah ingin mendaftar polisi, ingin mendaftar tentara, ataukah ingin bekerja suatu perusahaan, dan itu pasti akan melakukan medical check up. Jadi kemarin saya ada 5 tahap atau 5 step untuk melakukan MCU tersebut. Saya akan ceritakan mulai dari masuk pintu hingga keluar pintu ya. Jadi pertama saya mengisi data teman-teman, saya mengisi data diri sesuai dengan kesepakatan perusahaan saya kemarin, tempat saya melamar pekerjaan, itu saya tanda tangan. Dan kebetulan saya mendaftar di perusahaan pertambangan teman-teman, pertambangan nikel. Jadi SIM B2 umum saya itu ditahan di sana sebagai pegangan. Nah, kalau ada hasil, maukah itu gagal atau hasilnya bersih, nah itu kita dilanjut untuk step berikutnya seperti itu. Tapi di sini kita bahas mengenai MCU ya teman-teman. Jadi tahap pertama itu saya langsung dibawa ke ruangan ronsen. Tempatnya di pojokan belok, enggak belok sih. Kebetulan tempat saya kemarin melakukan MCU yaitu di Pramita Lab, di tempatnya di Jalan Karundrung, Makassar. Setelah itu saya masuk di ruangan itu, saya disuruh membuka pakaian saya, dan itu saya sempat deg-degan ya, karena anggapan saya kalau di ronsen pasti sakit, ternyata tidak teman-teman. Setelah itu saya disuruh buka baju saya, dan saya disuruh berdiri di suatu benda. Benda itu kotak teman-teman, benda itu kotak. Saya disuruh berdiri tegak dan saya peluk dada saya rapatkan di benda tersebut. Dan di sana mungkin sudah ditembak ronsen di situ ya, ditembak ronsen, dan hasilnya saya belum tahu. Intinya seperti itu. Cara step pertama tadi seperti itu. Saya di ronsen, baju dibuka, memeluk suatu benda dan berdiri tegak, dan dada dirapatkan seperti itu. Itu tahap pertama. Dan tahap kedua itu saya disuntik teman-teman. Saya disuntik, tapi waktu pertama dokternya itu membuka mata jarumnya itu, saya kira itu jari kita cuma ditembak istilahnya kayak ditembak aja, darah kita diambil setetes. Saya kira seperti itu, ternyata tidak. Ternyata pada saat dokter membuka penutup jarum itu, saya sempat kaget karena jarumnya lumayan besar. Nah, itu saya disuntik di tangan, lengan tangan saya bagian kanan. Saya disuntik, darah saya diambil sebanyak kurang lebih 3 botol. Botolnya itu seperti jari tengah teman-teman. Dan tahap ketiga yaitu tes urin. Ini tes urin. Saya sempat deg-degan juga. Pokoknya setiap proses-proses di dalam MCU ini saya rada-rada deg-degan ya, karena ini pertama kali saya teman-teman. Nah, tes urin ini kita nggak boleh menggunakan narkoba, apalagi obat-obatan, dan itu sangat berpengaruh kepada air urin kita, akan sangat terbaca pada saat dites. Dan teman-teman yang ingin melakukan MCU, jangan pernah melakukan narkoba atau mengonsumsi obat-obatan. Usahakan sebelum MCU kalian perbanyaklah minum air putih, nggak usah minum, katanya ada yang bilang minum susu cabruang, minum yusi, air kelapa. Intinya saya nggak tahu seperti itu ya, tapi yang lebih mujarab dan lebih efektif itu hanya air putih teman-teman. Kalian minum air putih sebanyak-banyaknya, biarkan Anda kencing-kencing, nggak apa-apa, asalkan air putih. Karena air putih itu bisa menetralisir racun atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Dan aku ada tips buat teman-teman yang ingin melakukan pengambilan sampel air urin. Pada saat air urin pertama keluar, jangan dimasukin dulu di dalam tabung teman-teman. Nanti pada saat pertengah-tengahan air urin itu, intinya jangan di pertama dengan terakhir. Misalkan pengambilan sampel urinnya itu di tengah-tengah. Kita tidak tahu lah ya kandungan-kandungan air urin yang pertama keluar atau ke ampas-ampas yang terakhir. Intinya lebih aman lah tengah-tengahnya seperti itu ya. Pertama ronsen, kedua darah kita diambil, ketiga urin. Dan yang keempat yaitu adalah pemeriksaan fisik atau tubuh kita teman-teman, pemeriksaan fisik.
Jadi waktu saya melakukan tahap keempat ini, saya ditimbang dulu berat badan saya berapa, tinggi saya berapa, dan setelah ditimbang dengan ukur tinggi badan, saya langsung disuruh berdiri di luar pojokan pintu ruangan tersebut. Itu kisaran berjarak 8 meter. Pada waktu saya berdiri di pojok pintu itu, kisaran 8 meter ya jaraknya dari dokter. Kita diperlihatkan suatu huruf. Itu sangat, ya lumayan kecil teman-teman, sangat kecil. Dari huruf A sampai Z, itu mata kita ditutup satu. Kita disuruh ini apa. Setelah mata kiri ditutup, nah lanjut lagi ke mata kanan ditutup, seperti itu. Dan setelah pembacaan huruf itu, kita melakukan tes buta warna. Jadi teman-teman yang tidak tahu buta warna itu apa, buta warna itu bukan soal warna ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu, bukan seperti itu. Tapi buta warna itu adalah ada suatu gambar atau lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada huruf. Nah, huruf itu ada macam bulatan-bulatan warna, dan di sana orang yang mengalami penderita buta warna, dia kan sangat berbeda jauh penglihatan kepada orang normal. Nah, kalau angka di sana angka 14, dan kita orang normal akan tahu bahwa ini angka 14. Dan kalau yang mengalami penderita buta warna itu, dia akan sangat sulit mengetahui bahwa ini angka berapa. Karena di dalam bulat itu banyak sekali warna-warna yang bulatan-bulatan, dan angka 14 itu sangat samar-samar, seperti itu. Step keempat ini berat badan kita ditimbang, tinggi badan kita, dan kefokusan mata kiri dengan kanan melihat huruf dengan buta warna. Dan setelah 4 ini, itu kita melakukan tes fisik. Nah, di sini tes fisik ini sangat-sangat vulgar teman-teman. Dan tes fisik ini dia itu sangat betul-betul memeriksa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi kita itu ditelanjangi teman-teman. Serius, kita itu ditelanjangi tanpa sehelai benang di tubuh kita. Nah, saya disuruh buka pakaian saya dari baju hingga celana dalam ya, semuanya dibuka teman-teman, semuanya dibuka. Dan ini sangat vulgar ya teman-teman ya. Cuma ya seperti itu memang SOP-nya. Kebetulan dokter saya kemarin perempuan teman-teman, atau ibu-ibu ya. Setelah itu saya disuruh baring, dan ya pasti teman-teman tahu lah ya, dicek semua. Jadi kelamin kita diraba ya, apakah ada anting, ada tindik, ada kelereng di dalam, ataukah telurnya ada 3 ya. Dan setelah itu saya disuruh ngangkang ya, seperti orang melahirkan, dan ibu dokternya memakai kos tangan. Setelah itu dia cek lubang anus kita, apakah kita mengalami penyakit MBN. Jadi saya kayak rada-rada gimana ya, kayak pasrah aja gitulah ya, terserah ibu dokter aja gimana gitu. Jadi seperti itu step keempat. Dan step kelima yaitu adalah rekam jantung. Dan tes terakhir ini detak jantung kita itu direkam. Saya sempat deg-degan juga karena saking banyaknya tombol-tombol yang nempel di tubuh kita, ada di dada, perut, di kaki, dan di tangan. Nah, itu direkam. Dan kebetulan saya bertanya sama ibu dokternya, "Dok, apakah kalau orang yang lagi grogi, otomatis adrenalin detak jantungnya kan berbeda sama dengan jantung orang normal. Apakah berpengaruh dengan detak jantung tersebut?" Terus dokternya bilang, "Enggak ada, karena ketukan detak jantung yang mempunyai riwayat penyakit jantung dengan orang grogi itu kami juga ketahui, dan disitulah letak kelebihan dokter." Oke, dan mungkin hanya seperti itulah yang bisa saya cerita sesuai dengan pengalaman saya, dan mungkin ada yang belum sempat saya jelaskan atau lupa ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen aja di bawah ya. Jadi mohon maaf kalau ada ucapan kata saya yang sangat sensitif ya, karena memang seperti itu pengalaman saya, makanya saya sampaikan di sini. Oke, thank you. See you next time. Bye.